Budaya adalah kunci dari dikenalnya sebuah bangsa. Tanpa budaya, sebuah bangsa tidak akan dikenal oleh dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang amat beragam. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat sekitar 13.667 pulau, 742 bahasa, 478 suku bangsa. Dan suku Kerinci menjadi salah satu potret penting dalam keberagaman budaya itu. Pada periode selanjutnya, setelah masuknya ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nenek Siak Lengi yang bermukim di daerah Kutub Pandan, Kota Sungai Penuh sekitar akhir abad ke-13. Pengucapan mantra-mantra yang digunakan dialihfungsikan dengan memasukkan pengaruh agama Islam, dengan menggantikan penyebutan dewa-dewa, nenek moyang dengan pengucapan kalimat tauhid atau berkat Allah. Begitu juga pada proses meminta izin oleh Nenek Mamak, tua Tengganai, yang dilakukan dalam pembacaan doa secara Islam. Arinai sian da di mung pa aja di mana sian patla padang jakai ajla ngacenana padang bunga ajla ngacenana padang tala ajla ngacenana ana ina ingone kala dato jadi mana asia imang akarang siko lo habiling lo sapau ni ala lo tuwala kau abu ke alangu tujarano abu ke apa song la tujar no puja akalu ragu ikasahar mau la lama asayo aramo oduli arana tujar rakau surang lainai asata ini tinggai teping tinggai maka kailangan sansong hangang adiyong lo halaburiw o bilenguriw kalang lo ahaguriw bilenguriw ana inay nga nakulad dato. Sebuah kekhawatiran, cepat atau lambat, upacara tradisional yang merupakan bagian kebudayaan tradisional suku Kerinci akan lenyap dimakan zaman. Di lain pihak, pengaruh modernisasi dan globalisasi
di segala sektor dalam kehidupan masyarakat membuat masyarakat lebih berpikir praktis, kritis, dan logis. Nah, sini nih kalau berkilo kau nih. Pas ke kampung RI semua. Kampung RI. Ya. Bisa bawa sini. Nah, pas ini sudut ya. Dia tengahnya sudut pas sepi. Oh, awas hati. Gitu. Dia akalnya rupanya. Tunggu nila ulay pamat. Ini kakaraw. Sampai. Anak tutong kaya na nasalsa sa wala. Kaya ito lepas pangkah kita. Kaya alas sartay ano. Kaya kamahin. Sabay oras tayo orang kerama. Hindi ako mangimbaw. Sabay tunggu pematawa. Kebudayaan yang dilakukan secara turun-temurun ikut terambah oleh kemajuan zaman. Saat ini, satu persatu peninggalan kebudayaan masa lampau akan terkubur dan digantikan oleh kebudayaan baru. Itu sekarang itu tuh sudah mulai berkurang gitu, sudah berkurang. Karena dokter sudah ada kan, menteri sudah ada, jadi sudah mulai kurang. Kemudian di dalam agama itu dikatakan syirik karena meminta kepada roh nenek moyang dan sebagainya itu kepada orang yang mati, itu mulai kurang itu. Namun demikian masih ada ini percaya masih ada. Di Kutu Keras, Kutu Lulu, Kutu Buntu, Kutu di Sula itu masih ada itu. Nah, di tempat lain boleh dikatakan sudah jarang lagi yang ada itu. Karena perkembangan itu. Nah, dari pemerintah sendiri pun tidak membiarkan aja itu, tidak ada respon gitu, tidak ada bantuan. Jadi kalau ada kan silakan adakan. Kalau alim ulama melarang, nah, mereka tidak mengacukan alim ulama itu. Kalau memang itu ada kan seperti yang kita ada malam tadi itu memang dilarang oleh, tapi mereka turut juga karena itu dianggap secara kalau di pemerintah kami pernah itu dijaga, itu dilestarikan karena itu termasuk aliran kepercayaan ya, tidak agama tapi masuk dalam kebudayaan, jadi itu harus dilestarikan. Nah, cara-caranya itulah yang mungkin berlawanan dengan agama gitu. Nah, tapi di dalam pemerintah itu harus dilestarikan, itu dikembangkan baik. Jadi perkembangannya sekarang ini artinya tidak seperti yang dulu. Nah, mungkin ketika ada masih percaya kepada memang tidak bisa lagi diobati, dia akan laksanakan itu. Tapi kalau masih bisa diobati oleh dokter, oleh para medis, itu ke dokter dulu. Tapi kalau di dusun-dusun misalnya itu masih ada itu. Tapi tidak semeriah atau tidak sebaik yang di zaman dulu itu. Jadi kita itu tuh harus secara orang kebudayaan namanya itu tetap kita jaga supaya ia itu tetap terpelihara gitu.
kita bukan syirik itu yang kita bangun, tetapi adalah budayanya itu, budaya orang Kerinci begini. Pada era revolusi yang sedang berlangsung, segala sesuatu harus dengan digital. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, diharapkan seluruh warga Indonesia maupun dunia mampu mengenal dengan baik keelokan budaya yang ada. Namun dalam praktiknya, apakah Indonesia mampu memanfaatkan teknologi yang ada? Ataukah digitalisasi membawa pengaruh buruk atau hambatan bagi masyarakat Indonesia?